500 ya? Kalau yang non PNS 1,5. Ambil saja 50.000 satu bulan. Satu kecamatan ada 100 orang. 100 kali 50.000 ada berapa? 5 juta. 5 juta itu jenengan sudah bisa mendatangkan 2 profesor untuk ngisi pelatihan. Teguh dewe-dewe. Nah, 1 bulan jenengan dilatih oleh 2 profesor, 1 tahun jenengan dilatih oleh berapa profesor? 24 profesor. Kira-kira kemampuannya meningkat atau menurun? Hanya dengan 50.000. Wimung sing 50.000. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa? Ini pertanyaannya sangat fundamental. Kalau saya jadi asesor, saya pasti akan ngulek-ngulek yang namanya dana sertifikasi. Peruntukannya untuk apa? Karena itu amanah negara. Sertifikasi itu amanah untuk meningkatkan kualitas, bukan untuk ganti mobil. Pak, ke Azam, lawang kita itu ikut pelatihan kadang nggak mungkin. Mungkin orang mungkin nomor loro. Yang penting digunakan dulu untuk peruntukannya. Maka saya itu bilang, nih semua yang hadir di sini panitia termasuk di dalamnya. Kalau jenengan ingin menyelenggarakan seminar, itu ada aturan siapa yang boleh hadir di depan. Orang-orang yang tidak masuk dalam kategori ahli itu nggak boleh jadi narasumber. Hanya boleh menjadi teman diskusi yang di depan. Karena dalam andragogi itu ada aturan. Nah, untuk mendatangkan ahli otomatis biayanya kan lebih tinggi. Ya Pak ya? Nah, pembiayaan lebih tinggi itu bisa dibayar dari apa? Biosertifikasi ya BOP. Jangan kemudian dana BOP yang notanya tulisannya untuk ikut pelatihan tapi nggak cukup krayon. Ketidakamanah itulah yang kemudian tidak mendatangkan berkah. Tolong dikasih tekoni Gus Idam kono. Masuk akal nggak yang saya sampaikan? Masuk akal nggak? Masuk akal. Paham nggih? Jadi gini, tidak serta-merta kita itu nggak maju karena hal-hal yang sifatnya tampak, tapi ada keberkahan yang tidak datang. Lah keberkahan itu kenapa? Karena kita terlalu manipulatif terhadap amanah. Mas, nah biasanya koncoku ya ngono. Nah biasanya kuwi sing gawe. Saya tanya, kalau yang sudah ASN rata-rata dapat sertifikasinya berapa? 8 juta dapat? Anggap 8 juta. 3 bulan sekali 8 juta. Rasa kakek ambil 5% saja. 5% dari 8 juta berapa? 400.000. 400.000 kan? Kalau ada 10 ASN, ada 20 ASN dalam satu kecamatan atau enggak desa kota kabupaten, kan ada 100-an. Setiap orang 400.000 kali 100 berapa? 40 juta. 40 juta sisanya kok ke 10 profesor. Nah, setiap 3 bulan dibimbing oleh 10 profesor dalam 1 tahun akan dibimbing oleh berapa profesor? 40 profesor. Kira-kira kemampuannya meningkat ya? Dan apakah akan jatuh miskin kalau hanya ngambil 5%? Apakah kemudian nggak bisa beli aqua? Enggak. Itu karena rasa eman-eman kita. Bapak Ibu, bagaimana ilmu akan memerdekakan kita kalau kita tidak cinta dan mau berkorban untuk ilmu? Mau kan? Gitu nggak? Nek pelatihan ya. Sesuk bali ana pelatihannya mesti ngomongin bayar iki. Paham? Maka saya protes keras dengan Bunda Sawa. Bila demi Allah, bukan masalah jumlah peserta yang enggak ikut kemudian saya marah, enggak. Iki ilmu sing apik. Nek orang ngerti eman-eman. Paham? Maka kalau ada orang mengatakan rasa melu penting membosankan ini sudah melakukan kejahatan akademik. Maka kemarin ada salah satu kecamatan yang saya tegur, di dalam surat undangan itu jelas undangannya adalah satu lembaga kalau bisa mengirimkan 1 sampai 2 kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Tapi infonya apa? 1 gugus, 2 peserta. Sing ngongkon gawe aturan kuwi sapa? Amanah yang sudah tertulis diketahui kepala dinas, ada tanda tangannya, ada dikhianati loh.
Jadi bukan masalah di pesertanya, bukan. Masalah saya adalah ada penyalahgunaan amanah di situ. Paham sama saya? Paham itu? Masalah peserta melu kan kondisi yang terpenting sampaikan sesuai dengan hasil apa dan kesepakatan. Paham? Paham ya? Untuk semuanya paham? Jadi ulul azam itu tidak memaksa, tidak, tapi belajarlah untuk menyampaikan kesepakatan sesuai dengan amanah. Mulai ngantuk. Ya paham ya? Nah, baru kita akan masuk dalam dogma supervisi. Bapak Ibu, salah satu saya izin minum ya. Mbak Lina enak, jangan kayak Sambung. Nah ini dari berbagai semua permasalahan yang tadi saya sampaikan, ada satu solusi, yaitu apa? Supervisi akademik dilakukan secara optimal. Maka kalau panjenengan tidak melakukan supervisi dengan optimal, tandanya panjenengan mendiamkan satuan pendidikan berada pada titik ketidakoptimalan. Saya sama Bu Siti Amin kemarin bilang ke Pak Arnas, ketua PKSS, bukan saya sedang mau dodolan kok, tidak, tapi saya melihat praktek supervisi bahkan di tingkat SMP saja itu buat saya masih salah kaprah. Jadi kalau teman-teman dapat konsep baru dan tidak menyampaikan secara baik, itu ada amanah yang terlanggar. Next, yuk. Nah Bapak Ibu bisa dilihat, fokus pada tulisan warna biru.